saya menghimbau pada semua bahwa kita perlu melakukan demokrasi ini, perlu melakukan kegiatan politik, berpolitik ini dengan penuh ketulusan, penuh kejujuran, semuanya untuk kepentingan rakyat kita. Insya Allah, kalau semangat seperti itu bisa kita pegang semuanya akan jadi jelas, hasilnya pun akan menjadi sangat baik bagi bangsa kita. Saya melihat polanya hampir sama pada saat sekarang ada upaya untuk mengkriminalisasi Bu Ani, bahkan Pak Budiono. Karena sebenarnya dua orang ini adalah orang-orang yang relatif punya komitmen untuk agenda pembersihan. Jadi saya menambah Pak Budiono juga hal yang sama. Beliau ini orang-orang yang jujur di rekod kehidupannya. Tetapi jangan salah, dalam sebuah kepentingan, kejujuran itu bisa juga berubah untuk sebuah proses yang memang dijalankan oleh beliau-beliau itu. Ini yang kami telusuri. Oleh karena itu, bagi kami yang kami telusuri nanti bukan mengarah pada pemerintah, sama sekali saya tekan tidak. Kami mengarah pada kasus ini bisa terungkap dengan baik. Kebijakan ini dilakukan berkaitan dengan konflik kepentingan apa tidak terhadap sebuah tujuan. Dalam pernyataan pers di Jakarta Sabtu siang, anggota Kaukus Golkar Bersih menyampaikan koreksi kritis atas perjalanan pansus angket Senturi yang dinilai sudah menyimpang dari tujuan semula. Salah seorang penggagas Kaukus Golkar Bersih, Ferry Mursidan Baldan, menilai sejumlah anggota pansus, terutama dari fraksi Partai Golkar, berupaya mengalihkan fokus kerja pansus ke persoalan politik. Golkar tidak ingin menggiring sebuah pansus ini ke fokus-fokus yang lain, dan Golkar tidak boleh menaruh kepentingan apalagi untuk sekedar jabatan politik dengan memfokuskan misalnya menyerang Sri Mulyani, ya kan, ya, artinya dengan target itu kan menegaskan sebetulnya ternyata Golkar itu tujuannya adalah mencopot Menteri Keuangan agar supaya mungkin punya hasrat. Itu kan saya kira sangat menggelikan gitu. Jadi saya kira dalam konteks itulah kita ingin sebenarnya dari Kaukus ini ingin menegaskan kembali bahwa bukan itu sebenarnya mission Golkar bagi negeri ini. Jadi saya kira mission Golkar dalam pansus saya kira jelas menjadi bagian bagaimana dia mencapai tujuan dibentuk panitia angket, dan Golkar tidak pernah dan tidak boleh punya agenda yang terselubung, ya, apalagi agenda-agenda politik bagi dirinya. Terkait pertikaian antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Ferry menegaskan itu adalah urusan pribadi. Karena itu, anggota pansus dari fraksi Partai Golkar tidak seharusnya mengeluarkan reaksi, apalagi serangan balasan berlebihan. Kita ingin tegaskan bahwa apa yang terjadi antara berkaitan dengan statement Menteri Keuangan, itu menurut saya itu adalah hal yang terpisah dari agenda besar pansus Bang Senturi. Itu yang saya kira harus sikap partai harus seperti itu. Nah, ini harus diselesaikan, ya kan? Ini harus diselesaikan, dan jangan ini ditumpangkan menjadi agenda baru bagi pansus ini. Itu yang saya kira tidak benar. Jadi kalau saya mengibaratkan kan begini, begitu ada reaksi menyerang balik Menteri Keuangan, itu seperti orang yang di kegelapan sedang mengendap-endap gitu ya, tiba-tiba dia kepergok, kesorot lampu gitu loh. Ya kan, jadi kan serba panik, dia menyerang gitu loh. Ya biasa-biasa aja sebetulnya kan gitu. Sementara menanggapi pernyataan Sri Mulyani bahwa Partai Golkar cenderung tidak fair dalam kasus Senturi, penggagas Kaukus Golkar Bersih lainnya Zainal Bintang menegaskan tidak semua anggota Partai Golkar memiliki sikap yang sama. Menjernalisasi seolah-olah tidak ada orang Golkar yang akan baik fair sama dia. Itu kita bantah. Bagi kami yang tidak ada persoalan dengan Ibu Sri Mulyani tidak berpikir seperti itu. Jadi beliau jangan pesimis seperti itu dan menyamaratakan. Kami yang tidak punya kasus daripada bisnis yang beliau sebut-sebut itu, tentu saja kita tidak punya masalah dengan siapa saja termasuk Ibu Sri Mulyani. Nah, yang ketiga itu tadi, kalau memang Ibu Sri Mulyani memiliki data-data tentang Abu Rizal Bakri yang terkait dengan bisnisnya, silahkan serahkan data-datanya kepada kami atau serahkan aja kepada yang berwajib, Kejaksaan Agung misalnya,
Tapi tolong dia hindari tidak membawa institusi Partai Golkar. Zainal Bintang juga menegaskan perseteruan lama Sri Mulyani dengan Abu Rizal Bakri adalah masalah pribadi, bukan institusi. Tim Liputan Metro TV. Data tersebut sesuatu yang bisa dijadikan. Memang Robert Tanggular pada waktu malam itu ada di bagian lain dari gedung, di lantai 2 atau lantai berapa, tapi intinya tidak pada ruang rapat kita, tidak ada intervensi, tidak ada pengaruh dari siapapun. Kepentingannya adalah kepentingan umum, bukan kepentingan siapapun, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan lain-lain. Jadi dari sini juga seperti yang dikatakan oleh Pak Wapres bahwa tidak ada Robert Tanggular di kamar itu, dan kami juga sebagai sekretaris KSSK waktu itu adalah sebagai saksi yang menemani Pak Wapres, Ibu Gubernur Bank Indonesia tentunya, dan juga Ibu Menkyu waktu itu, dan kami bisa mengatakan secara tegas bahwa tidak ada Robert Tanggular. Sehat sekali Pak. Satu lagi Pak. Yang sakit saya itu. Bayarin nggak ya? Selamat pagi teman-teman, mohon maaf undangannya untuk menunaikan janji Bank Senturi yang sekarang menjadi pokok perhatian dari berbagai pihak masyarakat. Karena tentunya Memang sesudah kami mendengarkan dalam wawancara di televisi dan juga kita baca di Detikcom, kemudian kami akhirnya membuka juga seluruh dokumen kami sebelumnya. Jadi kalau hanya diambil sedikit-sedikit atau terpisah-terpisah, itu bisa menimbulkan interpretasi yang lain. politik demi politik. Politik ada tujuannya adalah untuk menegakkan kesejahteraan rakyat kita, bangsa kita. Terima kasih. Cukup ya? Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Keputusan-keputusan dilakukan dengan semurni-murninya untuk kepentingan menyelamatkan keadaan pada saat itu. Tidak ada intervensi, tidak ada pengaruh dari siapapun. Kepentingannya adalah kepentingan umum, bukan kepentingan siapapun. Kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan lain-lain. Situasinya sangat gawat dan kita harus mengambil keputusan pada saat itu. Ya, semua partai punya kepentingan dan ini sudah proses politik. Setiap partai ada muatan-muatan tertentunya, dan bagi saya wajar-wajar saja itu sepanjang prosesnya dilakukan secara patut gitu. Pasti adalah agendanya, agenda partai, agenda ketua umum partai, anggota partai, pasti ada. Tapi ingat, Kan kalau dianggap saya harus memberikan keterangan sih, sebagai warga siap. Saya akan bantu sepanjang yang saya ketahui dan sebagainya, kan itu kan untuk bangsa. Tadi Bapak menyebut ada 14 triliun sebetulnya. Oh dulu, sekarang tidak sampai, susut kan. Susut karena kurs uang. Sekarang kalau di kurs itu sekitar 13 lah paling tinggi mungkin ya. Karena dulu kan kursnya 12, $1 itu 12. Sekarang kan tinggal 9 sekian. Kalau yang disebut 6,7 triliun. Oh itu 6,7 itu duit pemerintah atau duit dari LPS untuk dikucurkan ke Bank Senturi untuk supaya bank itu bisa jalan. Panitia khusus atau Pansus Hak Angket Bank Senturi menemukan transkrip rekaman pembicaraan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan pemegang saham Bank Senturi Robert Tanggular pada rapat KSSK 21 November 2008. Hal tersebut diungkapkan perwakilan fraksi Golkar Bambang Susatyo di Pansus Angket Bank Senturi. Bambang juga mengemukakan bahwa ada transkrip rekaman pada saat pengambilan keputusan bailout dana Bank Senturi 21 November 2008, di mana Miranda Gultom turut hadir dan memegang peranan penting. Rekaman rapat KKSA tanggal 21, 22, dan 24. Oh banyak.
belum dibuka, nanti dibuka. Ya, pembicaraan peserta rapat KKSA, di mana itu ada Robert Tantular juga, dan terjadi percakapan-percakapan. Situ tergambar jelas bagaimana mereka merekayasa daripada bailout ini. Terkait transkrip rekaman tersebut, Bambang Susatyo meminta agar Miranda Gultom, Robert Tantular, dan Sri Mulyani dihadirkan dalam rapat pansus nanti. Menanggapi transkrip rekaman ini, pihak Departemen Keuangan membantah adanya percakapan via telepon antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Robert Tantular terkait penyalahgunaan dana talangan Bank Senturi. Di mana Robert Tantular sama sekali tidak hadir atau tidak ada. Kemudian saya juga tegaskan bahwa Ibu Menteri Keuangan sama sekali tidak melakukan pembicaraan via telepon, jadi juga tidak ada. Saksi-saksi cukup banyak pada saat rapat. Hari mengakui rekaman yang dimiliki oleh Pansus Senturi itu merupakan rekaman rapat tanggal 21 November. Di dalamnya tidak ada percakapan Sri Mulyani dan Robert Tantular. Sementara itu, menanggapi transkrip rekaman Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Robert Tantular, pihak Robert Tantular membantah hal itu. Menurut kuasa hukum Robert Tantular, Bambang Hartono, kliennya tidak pernah bertemu dengan Menteri Keuangan saat itu. Lebih lanjut, menurut Bambang Hartono, kliennya saat itu hanya bertemu dengan Deputi Gubernur BI Budi Rohadi terkait pengambil alihan Bank Senturi oleh lembaga penjamin simpanan. Tim Liputan Metro TV. Berapa pertanyaan tadi, Pak? Sabar. Ya. Satu.